Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama, yang merupakan materi PAI kelas 10 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tersebut, yang pertama adalah meyakini Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Dan keempat, mendeskripsikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Yang menjadi sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, kedua hadis, dan ketiga ijtihad. Pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa, Al-Quran itu merupakan masdar dari kata qira'a yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hal ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis, "Amma ba'du, ala ayuhan nas, fa inna ma'ana basyar yusiku ayati ya Rasul Rabbi, wa ujiba wa ana tarik fikum. Saqala ini awalahuma kitabullah fil huda wan nur, fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih." Rawahu Muslim. Artinya, amma ba'du, wahai sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi rasul, dan saya tinggalkan bagi kalian semua ada dua perkara utama atau besar. Yang pertama adalah kitab Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya atau penerang, maka ikutilah kitab Allah atau Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Kemudian tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di antara ciri-ciri ayat Makkiyah, yang pertama, di antara ayatnya ada ayat yang mengandung ayat sajdah seperti surat As-Sajdah ayat 15. Kemudian di antara ayatnya ada ayat yang mengandung lafaz kalla seperti surat Al-Fajr ayat 17, Al-Alaq ayat 15 dan sebagainya. Kemudian di antara ayatnya ada ayat yang diawali dengan lafaz ya ayuhan nas atau ya bani Adam. Kemudian di antara ayatnya ada ayat yang diawali huruf hijaiyah seperti alif lam ra nun qaf dan sebagainya, kecuali surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran itu ayat Madaniyah. Kemudian kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian ayat-ayatnya cenderung pendek-pendek. Kemudian ayatnya mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu, kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian ayatnya mengandung
tentang keimanan, tentang hari akhirat, pahala, dan sebagainya. Kemudian ayatnya mengandung pernyataan sumpah. Ciri-ciri ayat Madaniyah. Yang pertama, surat atau ayatnya cenderung panjang. Kemudian kedua, ayatnya mengandung izin peperangan atau berjihad. Kemudian urusan-urusan peperangan, hukum, perdamaian, ataupun perjanjian. Kemudian ketiga, ayatnya mengandung hukum waris, hukum faraid, hukum pidana, hukum perdata, hubungan masyarakat, ataupun hukum atau hubungan kenegaraan. Kemudian keempat, isinya tentang uraian tentang kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu Makkiyah. Kemudian kelima, menjelaskan hukum-hukum amaliyah dalam ibadah dan muamalah seperti sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, munakahat, poligami, riba, dan sebagainya. Di antara manfaat setelah mengetahui ayat-ayat Makkiyah ataupun ayat-ayat Madaniyah, di antara yang pertama, dapat mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kedua, dapat mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW ataupun sejarah syariat Islam. Kemudian dapat mengetahui metode dakwah Islam dengan meresapi gaya bahasa dalam Al-Quran. Kemudian keempat, agar bisa memahami tentang ayat yang mansuh atau hukum yang dihapus, kemudian bisa memahami juga nasih hukum yang menghapusnya. Maka ayat Madaniyah menjadi nasih bagi ayat Makkiyah, karena ayat Madaniyah datang belakangan setelah ayat Makkiyah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa pokok kandungan. Di antaranya yang pertama tentang akidah. Misalnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Kemudian kedua tentang ibadah. Misalnya sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Kemudian ketiga tentang akhlak seperti sabar, tawakal, husnudon, dan sebagainya. Kemudian keempat tentang hukum, misalnya hukum mawaris, hukum pidana, perdata, dan sebagainya. Kemudian kelima tentang sejarah, misalnya sejarah Nabi dan sebagainya. Kemudian keenam tentang sains. Di antara ayat-ayat yang mengandung akidah, contohnya adalah Quran surat Al-Lail ayat 6, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskannya, ayat tersebut mengandung isi kandungan yaitu percaya akan adanya balasan amal perbuatan. Hal tersebut menurut Qatadah. Kemudian menurut Kasib mengatakan bahwa percaya dengan adanya pahala. Sedangkan dalam tafsir Jalalain, ayat ini menjelaskan tentang dan membenarkan perkara yang baik, yaitu makna yang terkandung dalam lafaz la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian di antara ayat yang mengandung pokok kandungan ibadah, contohnya adalah surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Dalam tafsir Jalalain, ayat ini mengandung penjelasan, merupakan pengakuan kehambaan murni kepada Allah dalam urusan pengesaan dan ibadah amaliyah lainnya, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, serta permohonan pertolongan murni kepadanya untuk menjalankan ibadah dan aktivitas lainnya baik dunia maupun akhirat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah mengatakan Allah memerintahkan kepada kalian agar ikhlas dalam beribadah kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya dalam semua urusan kalian. Kemudian, di antara ayat yang mengandung pokok kandungan akhlak, contohnya adalah surat Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Sungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan, yakni menyucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah dan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepadanya. Sedangkan dalam tafsir Jalalain, sesungguhnya beruntunglah atau mendapat keberuntungan orang yang membersihkan diri dengan cara beriman. Kemudian contoh ayat yang mengandung pokok kandungan hukum, yaitu
Surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, wasariqu wasariqatu, laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri. Al yang terdapat pada keduanya menunjukkan sebagai isim mausul dan berfungsi sebagai mubtada. Mengingat al mirip dengan syarat, maka khobarnya diawali dengan fa, yaitu faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah tangan mereka. Tangan kanan masing-masing mulai dari pergelangan. Dinyatakan oleh sunnah bahwa hukum potong itu dilaksanakan jika yang dicuri itu bernilai 1/4 dinar atau lebih. Jika perbuatannya itu diulangi lagi, maka dipotong kakinya yang kiri dari pergelangan kaki. Jika masih melakukan, kemudian tangan kiri. Jika masih melakukan, lalu kaki kanan. Dan masih melakukan, setelah itu dilakukan hukum taksir. Jazaa'an sebagai balasan merupakan mansub yang dinasobkan sebagai masdar. Bima kasabana kalam minallah, atas apa yang mereka kerjakan. Dan sebagai siksaan, artinya hukuman bagi mereka dari Allah. Wallahu azizun, dan Allah Maha Perkasa, artinya menguasai segala urusan. Hakim, lagi Maha Bijaksana terhadap makhluknya. Kemudian contoh ayat yang mengandung pokok kandungan sejarah. Di antaranya surat Al-Fil ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna takjub, artinya sepatutnya kamu merasa takjub. Kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil, bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Orang yang mempunyai gajah itu bernama Mahmud, yang disertai oleh teman-temannya, yaitu raja negeri Yaman yang bernama Abrahah berikut tentaranya. Dia telah membangun sebuah gereja di Son'a dengan tujuan supaya orang-orang berpaling dari menziarahi Mekah dan tidak menziarahinya lagi. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki dari Kinanah telah membuat kejadian di gereja tersebut. Ia melumuri bagian gereja yang dijadikan kiblat dengan kotoran unta dengan maksud menghinanya. Abrahah bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu ia datang ke Mekah bersama tentaranya beserta gajah milik Mahmud tadi. Ketika mereka mulai bergerak hendak menghancurkan Ka'bah, Allah mengirimkan kepada mereka apa yang dikisahkan Allah melalui firman selanjutnya. Di antara ayat yang mengandung pokok sains, di antaranya contohnya adalah surat Al-Qiyamah ayat 4. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Bagaimana Allah dalam firman-Nya menunjukkan sebuah ilmu pengetahuan, yakni sidik jari yang seiring dengan kemajuan ilmu sains menjadi kenyataan dan berguna bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Demikian penjelasan singkat tentang sumber hukum Islam Al-Quran untuk hadis dan ijtihad pada video berikutnya. Terima kasih.